Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Abdullah Utomo dari Parsya 6C. Dan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang hasil dari kelompok kami. Saya akan presentasikan tentang Section 1, yang dimana di sini akan membahas tentang visi misi perusahaan kita, ringkasan portofolio yaitu what, where, when, who, why, and how, serta bagaimana elevator pitch yang bisa kami sampaikan tentang perusahaan kami. Baik, yang pertama adalah tema wisata dan nama usaha. Tema wisata dan nama usaha yang kami pilih adalah Gosiva Tour and Travel dengan tema perjalanan yaitu wisata alam dan kuliner. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah mengapa Anda tertarik mengambil tema wisata alam dan kuliner? Jawabannya adalah karena banyak sekali potensi wisata di daerah sekitar yang bertema alam sehingga bisa dieksplor dengan lebih banyak. Lalu serta banyak kuliner khas dan eksklusif yang hanya ada di daerah sekitar sehingga hal tersebut diharapkan bisa menarik wisatawan dari luar daerah. Oke. Perusahaan ini dimiliki oleh kelompok kami yaitu Dani Abdullah Utomo, Fadilah Kusnul Khotimah, dan Amanda Weli Habibah. Yang berikutnya adalah kapan rencana paket perjalanan ini akan dilaksanakan. Kami merencanakan paket ini atau usaha ini akan dilaksanakan pada awal atau akhir September. Mengapa memilih tanggal dan bulan tersebut? Kami memilih tanggal akhir dan bulan September karena pada saat itu berdekatan dengan pergantian tahun sehingga diharapkan bisa menemukan pelanggan yang ingin merencanakan perjalanan wisata untuk menghabiskan liburan akhir tahun mereka. Jadi sasaran target kita adalah liburan akhir tahun sehingga kita bisa mendapatkan pelanggan yang ingin berlibur pada saat itu. Baik, kita akan langsung masuk ke section pertama, yaitu pertanyaan pertama adalah visi dan goals yang akan dicapai dengan portofolio perencanaan operasional perjalanan ini. Baik, jawabannya adalah visi bisnis kita adalah menjadi biro perjalanan pariwisata yang berbasis edukasi yang unggul dan terpercaya. Untuk misinya atau goalsnya adalah yang pertama, menjalankan bisnis tiketing dan traveling, serta bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pihak-pihak yang terkait. Menciptakan sumber daya manusia di bidang tourism yang berkualitas dan membangun iklim perusahaan yang profesional. Dan yang terakhir adalah menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan edukasi, lingkungan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, untuk berikutnya adalah ringkasan portofolio atau perencanaan operasional perjalanan yang akan dilaksanakan atau what. Jawabannya adalah moto kami adalah bersama berkomitmen melayani dan sepenuh hati. Dan tujuan utama dari perusahaan kami adalah untuk bisa mendapatkan pengalaman wisata terbaik, simple dan tetap mempertimbangkan kenyamanan. Yang berikutnya adalah when atau kapan operasional perjalanan ini dimulai. Untuk rencananya kami akan memulai pada awal September atau berkisar di bulan September. Yang berikutnya adalah who, siapakah orang-orang yang merencanakan perjalanan operasional ini. Yang merencanakan ada 3 anggota, yaitu Dani Abdullah Utomo, Fadilah Kusnul Khotimah, dan Amanda Welin Habibah. Oke, yang berikutnya adalah mengapa atau why memilih rencana operasional perjalanan tersebut dengan tema kuliner dan alam.
Kami memilih hal tersebut karena banyak sekali tema wisata alam yang ada di sekitar sini dan banyak sekali kuliner yang eksklusif dan hanya bisa ditemui di daerah sini. Hal tersebut diharapkan bisa menarik wisatawan dari luar daerah. Oke, yang berikutnya adalah how, atau pertanyaan ini merujuk pada cara atau metode, teknik, dan prosedur kerja yang akan dijalankan. Jawabannya adalah yang pertama, konsultasi dengan pelanggan, penawaran dan pilihan, melakukan reservasi, melakukan pembayaran, melakukan pemberian informasi selama perjalanan, dan melakukan dukungan selama perjalanan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan umpan balik dari klien. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana atau how. Moto kami adalah bersama berkomitmen melayani dengan sepenuh hati. Lalu yang terakhir adalah elevator pitch yang sudah kami sediakan, yaitu selamat datang di perjalanan yang luar biasa dengan Biro Perjalanan kami. Hal tersebut menjadi elevator pitch yang akan kami selalu utarakan setiap kali kita akan kepada klien ketika melakukan suatu perjalanan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di section pertama. Untuk seterusnya kami akan lontarkan kepada anggota yang lain. Baik, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi hasil diskusi dari kelompok saya. Bagaimana strapline atau slogan dalam usaha perjalanan untuk menciptakan citra usaha saudara? Jawaban dari kelompok kami, moto kami adalah bersama berkomitmen melayani dengan sepenuh hati. Bagaimana elevator pitch? Jawaban dari kelompok kami adalah selamat datang di perjalanan yang luar biasa dengan Biro Perjalanan kami. Kami mengutamakan kenyamanan dan keamanan pelanggan lebih dari apapun. Kami menyediakan layanan yang dapat diandalkan sehingga Anda bisa tenang dan fokus menikmati perjalanan. Anda mencari liburan santai di pantai, bertualangan alam di pegunungan, atau wisata budaya di kota-kota terkenal. Kami memiliki destinasi yang sesuai dengan keinginan dan anggaran Anda. Tim ahli kami terdiri dari agen perjalanan berpengalaman yang siap memberikan saran dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk membuat perjalanan Anda menjadi tak terlupakan. Mengapa saudara memilih tema perjalanan wisata kuliner dan alam? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena banyak potensi wisata di daerah sekitar yang bertema alam, serta banyak kuliner khas yang eksklusif dan menarik untuk wisatawan dari luar daerah. Pengalaman kerja saudara sebelumnya. Jawaban dari kelompok kami adalah kita belum memiliki pengalaman bekerja secara langsung di bidang ini. Akan tetapi kami memiliki kompetensi dan ambisi untuk bisa memajukan industri ini. Kualifikasi dan pendidikan saudara. Jawaban dari kelompok kami adalah anggota kami merupakan lulusan sarjana pariwisata syariah dari Universitas Negeri Islam Syed Ali Rahmatullah Tulungagung yang menjadikan kami memiliki wawasan dan pengetahuan di bidang pariwisata khususnya pada manajemen perjalanan. Pelatihan yang relevan yang pernah saudara ikuti. Jawaban dari kami, banyak dari kami yang mendapatkan pelatihan dan praktek dari kampus kami. Hal tersebut yang menjadi pengalaman utama yang kami gunakan untuk direalisasikan pada perusahaan Biro Perjalanan. Detail khusus pelatihan mendatang yang diperlukan untuk mendukung usaha dan pelaksanaan operasional perjalanan ini. Kita berencana untuk mengikuti banyak workshop dan seminar tentang industri pariwisata khususnya berkaitan dengan manajemen perjalanan. Selain itu, kami juga memprioritaskan pengalaman dengan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan skill dan kredibilitas anggota kami. Hobi dan minat. Jawaban dari kelompok kami, rata-rata hobi kami hampir serupa, yaitu berpetualang dan mengeksplorasi hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Produk apa yang akan saudara jual dari kelompok kami adalah jasa perencanaan perjalanan, reservasi akomodasi, paket perjalanan, paket wisata, dan sebagainya.
Jelaskan produk atau layanan dasar yang akan saudara jual. Kelompok kami mengutamakan perencanaan atau konsultasi perjalanan, di mana kami siap untuk membantu klien mengatur program perjalanan seperti alur destinasi, rekomendasi akomodasi, dan penyesuaian budget. Pembuatan jadwal dan penyediaan kendaraan juga menjadi opsi tambahan yang kita tawarkan untuk klien. Jelaskan berbagai jenis produk atau layanan yang akan saudara jual. Kami akan merekomendasi akomodasi. Ini termasuk hotel, resort, villa, hostel, dan akomodasi lainnya di destinasi yang berbeda. 2. Paket liburan. Kami menawarkan paket liburan yang mencakup tiket pesawat, akomodasi, transportasi, dan kegiatan perjalanan lainnya dalam satu paket. 3. Paket wisata. Kami menawarkan rancangan yang mencakup berbagai kegiatan wisata di destinasi tertentu, seperti tur kota, petualang alam, kegiatan olahraga, dan lain sebagainya. Apakah keunikan atau keunggulan dari produk atau jasa usaha perjalanan yang saudara buat ini? Jawaban dari kelompok kami adalah keunikan dan keunggulan produk kami ada pada fleksibilitas dan keterbukaan informasi yang kami berikan kepada klien. Kami akan senantiasa membantu klien jika ada kendala di tengah kegiatan perjalanan, memberikan solusi dan alternatif yang bisa kami berikan untuk mengatasi problem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Husnul Khotimah, NIM 12647213095. Saya ingin melanjutkan hasil diskusi presentasi kelompok saya, kelompok 12. Saya akan melanjutkan materi bagian saya, section 4. Apakah pelanggaran saudara? 4.1 Jawabannya keduanya, individu dan bisnis. 4.2 Jelaskan siapa saja calon konsumen atau pelanggan produk atau jasa dari usaha bisnis saudara dan bagaimanakah tipikal pelanggan saudara. Kami bisa membantu klien dari mulai perorangan sampai perjalanan bisnis perusahaan, sehingga tipikal pelanggan bisa beragam. 4.3 Manakah lokasi pelanggan saudara? Jawabannya, karena basis perusahaan kami dengan online, lokasi klien bisa dari berbagai macam daerah. 4.4 Apakah yang mendorong pelanggan untuk membeli produk atau jasa saudara? Jawabannya, fleksibilitas dan keterbukaan informasi yang kami berikan kepada klien. Kami akan senantiasa membantu klien jika ada kendala di tengah kegiatan perjalanan, sehingga klien tidak perlu merasa cemas dan khawatir pada hari perjalanan tiba. 4.5 Faktor apa saja yang membantu pelanggan memilih produk dari usaha atau bisnis saudara untuk dibeli? Kami menyediakan website dan layanan servis yang bisa diakses 24 jam dimanapun dan kapanpun klien berada. Section 5. 5.1 Usaha apakah yang saudara rencanakan untuk menggali sumber informasi terkait dengan studi pasar dan di manakah lokasinya? Jawabannya, untuk saat ini kami masih menggali informasi terkait studi pasar melalui internet dan lokasi daerah sekitar. Hasil pencarian informasi melalui internet masih cukup membantu untuk menentukan rencana ke depan. 5.2 Faktor-faktor apa saja yang akan menjadi poin atau kunci penting pengamatan dalam studi pasar? Jawabannya, faktor pertama adalah menetapkan tujuan pengamatan studi pasar, memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, mengidentifikasi pesaing, atau mengevaluasi potensi pasar baru. Faktor kedua adalah mengidentifikasi sasaran, menentukan apakah sasaran tersebut tergolong pelanggan potensial, pesaing, atau pemangku kepentingan lain. Faktor ketiga adalah meninjau tren dan perubahan pada pasar yang relevan. Faktor keempat, melakukan atau membuat analisis. Hal tersebut berguna untuk
mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis kita. Faktor terakhir adalah pengamatan dan evaluasi. Lima titik tiga, temukan kunci utama dari pengamatan lokasi usaha atau bisnis yang menjadi sasaran saudara. Jawabannya, kunci utama dari hasil pengamatan lokasi ada pada aksesibilitas dan demografi penduduk sekitar. Untuk aksesibilitas sudah cukup untuk menunjang transportasi besar seperti bus, termasuk rute dan luas jalan. 5.4, temukan kunci utama dari pengamatan tipikal konsumen dari usaha atau bisnis yang menjadi sasaran saudara. Jawabannya, kunci utama dari pengamatan tipikal konsumen terdapat pada data demografi dari penduduk sekitar dan mendapat beberapa poin negatif untuk jenis bisnis seperti wisata. Banyak penduduk sekitar yang memiliki gaya hidup mandiri dalam melakukan kegiatan wisata. Hal tersebut membuat kita harus menambah ekstra effort dalam melakukan promosi dan pemasaran. 5.5, temukan kunci utama dari pengamatan produk atau jasa usaha perjalanan sesuai tema Anda. Jawabannya, kunci utama dari produk atau jasa adalah dapat memberikan kesan dan pengalaman yang unik dan berbeda. Hal tersebut dapat ditinjau dari latar belakang dan tempat asal klien yang akan mempengaruhi rekomendasi destinasi dan jasa. Persyaratan hukum operasional perjalanan. Jawabannya, izin usaha memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata Daerah (BPD). 2. Badan hukum perusahaan ini memiliki badan hukum perusahaan yang sah. Kami selaku membuat dan berdiskusi terkait kontrak dengan jelas. Persyaratan asuransi proteksi jika di tengah-tengah paket perjalanan ada kecelakaan kerja karyawan atau pelanggan. Ketentuan dan rincian biaya untuk asuransi dan dijelaskan dan didiskusikan dengan rinci dan terbuka pada saat konsultasi terkait paket perjalanan atau jasa yang akan klien pilih sebelumnya. Normalnya biaya asuransi akan disertakan secara otomatis pada rincian paket perjalanan atau dengan kata lain biaya total paket perjalanan sudah termasuk biaya asuransi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.